Rasa manis memang disuka oleh siapa saja. Rasa manis identik dengan gula atau glukosa. Gula menjadi zat pemanis yang paling dikenal masyarakat. Gula juga merupakan salah satu bumbu dapur yang seringkali digunakan untuk menambah cita rasa pada makanan dan minuman. Namun tahukah Anda kalau gula juga dapat menyebabkan beragam gangguan kesehatan, terutama penyakit metabolik jika tidak digunakan secara bijak. Ada beragam jenis gula yang seringkali dikonsumsi. Ada gula merah, gula aren, dan juga gula pasir. Lantas mana yang lebih sehat untuk dikonsumsi? Simak perbincangan Dr. Tengku Anissa bersama dokter spesialis gizi Cipuk Muaswitri di segmen Hidup Sehat Plus kali ini. Nah dokter, ini pemirsa di rumah pasti penasaran karena hampir banyak orang yang suka manis termasuk saya. Kayaknya kalau hidup tanpa gula tuh kurang manis gitu dok, jadi sukanya hidupnya yang manis-manis. Nah dok, sebenarnya kan gula ini ada bermacam-macam nih dok ya. Ada gula pasir, gula jawa, gula tebu, gula kelapa. Wah banyak banget lah gula-gula, sampai ada yang konsentratnya gitu ya, yang liquid gitu. Nah sebenarnya gula itu ada berapa macam sih dok? Nah, kalau misalnya ya kita lihat di pasaran mungkin ada yang sudah disediakan di sini ya. Nah, ini ada gula pasir, gula batu ya. Ini gula aren ya. Sama ini gula merah. Nah, untuk gula pasir dan gula batu ini biasanya asal pembuatannya tuh sama dari tebu gitu ya. Tebu. Kemudian untuk gula aren dia diambil dari nirahnya aren. Nah, nirah itu kayak cairan manis yang bisa disadap dari pohon. Biasanya pohon yang bisa ada nirahnya itu seperti aren, seperti juga kelapa gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau gula merah kalau di Pulau Jawa memang disebutnya sebagai gula Jawa gitu ya. Nah, nanti base pembuatnya itu bisa dari aren tadi atau kelapa. Dan satu mungkin yang nggak ada di sini ya, bisa juga gula merah yang bahan dasarnya dari nira kelapa atau biasa disebut gula kelapa, sama ada juga yang dari jagung ya, biasanya kita sebut juga gula jagung gitu sih untuk jenis-jenis gula yang biasanya memang ada di pasaran. Kalau seandainya dari kandungan gizinya, Ya. kira-kira dari semua gula ini kandungan gizinya seperti apa dok? Nah, pastinya berbeda-beda ya Dokter Nisa. Jadi kalau kayak gula pasir tadi ya, atau biasa bahasa Inggrisnya sugar cane itu ya, memang dia punya per 100 gramnya itu energinya paling besar. Gula pasir? Ya, dibandingkan gula aren atau gula kelapa tadi ya. Jadi dia energinya tuh sekitar 394. Terus yang paling rendah itu adalah gula aren, sekitar 360 sekian gitu. Nah, untuk karbohidratnya juga dia paling besar nih si gula pasir. Itu kandungan karbohidratnya si gula pasir lebih tinggi dibanding gula merah yang dari aren ataupun dari kelapa. Nah, terus kita ngomongin misalnya ada juga yang bilang klaim sehat karena dia banyak mineral misalnya ya. Nah, memang beberapa jenis gula ini mengandung mineral seperti kalsium, fosfor ya yang penting untuk tulang dan gigi ya. Nah, itu terus ada juga zat besi, ada natrium, ada kalium, ada seng juga gitu. Nah, itu memang berbeda ya kandungannya. Untuk kalsium dan fosfor itu pemenangnya atau paling tingginya tuh ada di gula merah yang dari kelapa. Oh, gula gitu. merah yang dari kelapa ya dok ya? Ya, terus kalau untuk zat besi, kemudian natrium, kalium, seng itu yang dari aren. Tetapi memang kadarnya kecil ya, kecil. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tubuh ya nggak bisa kita hanya mengandalkan dari gula. Nanti kan tentunya ada efek tidak bagusnya gitu kalau kita konsumsi gula berlebihan kayak gitu. Patut diperhatikan juga ketika kita mengkonsumsi gula itu adalah indeks glikemik ya. Jadi indeks glikemik itu adalah respon kadar gula darah di dalam tubuh pasca kita mengkonsumsi makanan tersebut gitu. Nah, itu kalau tinggi biasanya dia cepat, kalau sedang dia nggak terlalu cepat dibandingkan yang tinggi ya. Dan yang disarankan memang yang lebih rendah. Ada pembagiannya. Di antara gula-gula yang ada di sini yang paling tinggi tentu gula pasir gitu ya, indeks glikemiknya. Banyak literatur tapi rentangnya tuh sekitar 58 sampai 82 gitu ya. Jadi dari menengah sampai tinggi untuk indeks glikemiknya. Nah, untuk gula merah yang dari baik aren ataupun kelapa ini dia masuknya memang rendah gitu. Oke, ini paling rendah? Betul, bukan? ya. Jadi kalau
beda-beda untuk jurnal, tetapi rentangnya tuh gula kelapa itu indeks glikemiknya 35, jadi memang rendah. Dan gula merah yang dari aren itu sekitar 42, itu indeks glikemik, termasuk rendah juga Dokter Nisa. Tapi memang lebih sehatnya ketika kita mengkonsumsinya itu sesuai anjuran gitu. Jadi bukan berarti ketika dia indeks glikemiknya rendah ataupun mineralnya banyak gitu ya, terus tapi kita bebas. Berlebihan. Jadi bukan berarti kita, kalau kita bilang gula sehat yang mana, nanti pikirnya kan orang jadi makan itu biar sehat, padahal tetap ada batasannya untuk konsumsi gula sendiri. Nah, jadi berapa nih dok disarankan konsumsi harian gula kita? Mulai dari gula pasir yang paling sering sampai dengan gula aren atau gula kelapa. Jadi berapa dok? Jadi kalau untuk batasan konsumsi ya, karena tadi kan katanya nggak boleh berlebihan, jadi harus makan berapa banyak nih gitu kan. Nah, sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan itu ya, memang untuk konsumsi gula sekitar 50 gram. Atau misalnya ada juga yang menggunakan batasan konsumsi sesuai dengan jenis kelamin gitu ya. Laki-laki sama perempuan berbeda itu berdasarkan rekomendasi dari American Heart Association atau AHA. Jadi kalau untuk laki-laki itu dia sekitar 9 sendok teh atau 36 gram. Untuk perempuan itu 6 sendok teh atau 25 gram gitu. Efek-efek negatif kalau seandainya kita sering atau terlalu banyak mengkonsumsi gula itu apa aja nih dok? Kita konsumsi gula ini berlebihan tentunya tidak baik ya. Pertama, dia meningkatkan risiko untuk berat badannya naik atau kegemukan atau obesitas gitu ya. Terus juga meningkatkan risiko juga untuk sakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian juga meningkatkan risiko untuk sakit kencing manis, tekanan darah tinggi, banyak nih. Ada gangguan lipid di dalam tubuh kita gitu ya. Terus fungsi kognisi kita terganggu, sistem daya tahan tubuh kita nih yang lagi banyak dibutuhkan juga ya dalam masa pandemi ini juga bisa terganggu kalau konsumsi gula kita berlebih. Lalu juga meningkatkan risiko beberapa penyakit kanker seperti misalnya payudara, kemudian ada juga kolon dan juga pankreas gitu. Beberapa literatur mengatakan demikian. Nah dokter Cipuk, jadi apa nih tipsnya? Terutama buat pemirsa di rumah pasti banyak dong yang suka banget sama gula. Jadi agar bisa mengkonsumsi gula, mendapatkan semua manfaatnya namun membuang semua yang negatif-negatifnya nih dok. Apa nih tipsnya? Ya dokter Nisa, yang pertama kita mengkonsumsi gula tersebut sesuai dengan anjuran ya. Untuk laki-laki tadi sekitar 9 sendok teh sehari, kemudian untuk perempuannya 6 sendok teh sehari. Yang kedua, kita harus membatasi makanan dan minuman yang manis. Misalnya kita tadi sudah sebut minuman bersoda ya, kemudian cake, mungkin permen-permen, kemudian juga ice cream kayak gitu. Kalau misalnya ada pilihan yang low, yaitu mungkin low sugar itu mungkin atau less sugar itu bisa jadi alternatif gitu ya untuk berusaha mengurangi konsumsi gula harian kita. Yang ketiga kita tadi membaca label kemasan makanan. Jadi di situ kita lihat, kita pilih yang kadar gulanya lebih rendah. Kemudian yang keempat, kita harus juga tahu mengenali nama-nama lain dari gula dalam makanan ya. Seperti tadi ada jus konsentrat, ada madu, dextrose, ada fructose gitu. Jadi memang itu juga nama-nama lain dari gula yang harus kita ketahui, Dokter Nisa. Kemudian kita untuk memperkaya rasa atau menguatkan rasa, karena gula ini juga kan kita pakai di bumbu masakan ya. Bisa juga kita tambahkan untuk menguatkan rasa itu dengan penambahan rempah-rempah. Misalnya seperti jahe, pala, cinnamon seperti itu, atau daun mint seperti itu Dokter Nisa. Terakhir kita minum air putih, dicukupkan kebutuhan kita untuk air putihnya sehari, kemudian juga konsumsi teh yang tanpa gula atau minuman-minuman lain yang bebas gula, seperti itu dok. Dan kalaupun masih susah, boleh bertahap untuk mengurangi penggunaan gula dalam minuman tersebut. Pemirsa Hidup Sehat Plus, itulah tadi dia bincang sehat saya bersama Dokter Cipuk mengenai kandungan gula, macam-macam gula dan manfaat ataupun kerugiannya untuk kesehatan. Saya Dr. Tengku Anissa. Saya Dokter Cipuk, spesialis gizi klinik. Untuk Hidup Sehat Plus.